Ya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kunjungannya ya di acara Zoom meeting kali ini. Insya Allah kita sudah memasuki pertemuan ketujuh ya, hampir akhir. Biasanya di sesuatu yang ganjil, dan ini kebetulan bertepatan dengan malam Jumat ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, terutama dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu ujian UP yang sebentar lagi insya Allah tanggal 15 sampai tanggal 16 2022. Mudah-mudahan semuanya peserta yang ikut, terutama di acara ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesuksesan, dan lolos tanpa ada ujian yang berikutnya. Artinya cuma sekali saja ujian sehingga dinyatakan lolos. Amin. Amin. Langsung saja ya, kita untuk menghemat waktu, karena kemarin kita sudah mencoba membahas, tapi kita hanya membahas sampai nomor 13 ya. Dan ini mudah-mudahan kita bisa sampai selesai untuk pembahasan soalnya. Nomor 1, langsung saja Bapak Ibu ya. Ini suasananya agak sedikit berbeda, mungkin ini agak gelap sedikit. Untuk yang nomor 1, nomor 1 di sini, sebuah perahu menyeberangi sungai dengan laju tetap sebesar 8 meter per sekon. Perahu selalu diarahkan 60 derajat terhadap arah aliran sungai seperti gambar. Jika kecepatan aliran sungai 6 meter per sekon dan perahu tiba di seberang dalam waktu 2 menit, maka perpindahan perahu yang searah dengan aliran sungai tersebut. Jadi yang diminta di sini cuman arah perpindahan searah dengan aliran sungai ya. Kalau kita gambarkan seperti ini sesuai dengan gambar, ini arah kecepatan perahu yaitu 8 meter per sekon. Nah, seperti ini ada sudutnya ya, 60 derajat. Kemudian untuk arah aliran sungainya, ini arahnya ke kanan. Ini ke kanan dengan nilai sebesar 6 meter per sekon. Ini aliran sungai, aliran airnya ya. Kemudian yang ditanya adalah perpindahan perahu yang searah aliran sungai. Nah, untuk kecepatan yang searah, artinya kecepatan ini nanti kita kalau uraikan kan jadi 2 ya. Ini kan arahnya ke kanan atas ya. Berarti ini kalau kita uraikan menjadi ke kanan dan satunya itu ke atas seperti ini. Yang ini 8 kali cos karena sampingnya sudut, yaitu 8 cos 60 derajat. Jadi nilainya berapa ini? 8 cos 60 kan setengah, sama dengan 4 meter per sekon. Ya, tapi ini melawan aliran sungai. Ya, kan ke kiri. Kalau sungainya ada ke kanan. Ya. Nah, yang ditanya cuman perpindahan saat aliran sungai, karena ini nilainya kurang dari 6 ya, otomatis kan nanti ini arahnya itu menjadi agak ke kanan atas arahnya, karena ini 4 sedangkan ini 6 ya. Sehingga untuk kecepatan di sumbu X-nya, saya simbol X aja, sama dengan
6 dikurangi 4. 6-nya miliknya sungai, kemudian 4-nya milik perahu. 2 meter per sekon. Oke ya. Nah, delta X-nya ini kan terus beraturan, berarti V dikali, tapi kita pakainya Vx. Nah, Vx-nya berapa? Vx-nya 2. T-nya berapa? Di soal sudah dikasih tahu nilainya, yaitu T-nya itu sama dengan 2 menit. 2 menit berapa sekon? Ya 120 sekon. Tinggal dimasukin aja. Berarti ini sama dengan 120 dikali 2, yaitu 240 meter. Berarti jawaban untuk nomor 1 adalah yang D. Begitu ya. Kira-kira seperti inilah Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Sepertinya ini nggak terlalu sulit ya kalau kita pahami betul untuk soal nomor 1. Oke, sekarang untuk yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini sebuah mobil bergerak pada jalanan lurus yang geraknya diberikan seperti grafik berikut. Berdasarkan grafik, perpindahan dari terbesar ke yang terkecil. Di situ ada kode-kodenya ya, 1, 2, 3, 4. Karena itu grafik VT ya. Jadi situ grafik antara V dengan T. Berarti untuk perpindahan ya, perpindahan atau jarak yang ditempuh bolehlah seperti itu ya. Jadi perpindahannya itu akan sama dengan luasnya, luas dari grafik. Berarti kita harus hitung satu per satu, mulai dari nomor 1 ya. Coba dulu kita hitung nomor 1, itu kan bentuknya segitiga. Bentuk segitiga ya, berarti nilainya sama dengan setengah kali 4 kali 6. Berarti sama dengan 12 meter. Untuk yang nomor 2, bentuknya persegi panjang. Berarti panjangnya itu 10 kurangi 4 berarti 6. Terus lebarnya itu 6, berarti 6 kali 6 sama dengan 36 meter. Kemudian yang nomor 3 ini bentuknya trapesium ya. Trapesium berarti setengah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya itu berarti 6 sama 10. 6 tambah 10 dikali tingginya. Tingginya itu berarti 15 dikurangi 10 berarti 5. 6 kali 6 tambah 10, 16 bagi 2, 8. 8 kali 5, 40. Ini 40 meter. Terus yang nomor 4, ya. Nomor 4 saya taruh di sebelah sini aja. Nomor 4 ya. Sama dengan, itu bentuknya segitiga ya. Jadi setengah itu berarti 21 dikurangi 15 berarti 6. Alasnya tingginya itu berarti 10. Berarti ini 30 meter. Kalau dibuat urutan dari yang terbesar, berarti jawabannya berarti 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Berarti jawabannya yang B. Ini jawabannya B ya, Bapak-Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan nih. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Ini nggak terlalu sulit lah. Terus yang nomor 3, apa ini? Modul siang. Perhatikan grafik hubungan antara gaya tarik F terhadap pertambahan panjang delta L untuk 2 jenis logam. Jika panjang mula-mula dan luas bidang kerja gaya tarik sama berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang bersesuaian
dengan grafik adalah ya. Oke ya, yang dikasih tahu di soal gaya apa namanya? Panjang mula-mula sama ya, berarti LA sama dengan LB. Kemudian luasnya A miliknya A sama dengan A miliknya B. Oke. Nah, terus yang ditanya di situ ngomongin apa ini? Ngomongin modulus Young. Modulus Young. Modulus Young B 2 kali lebih besar. Nah, ini nggak bisa ini kita tentukan apakah berapa kalinya ya. Tapi kalau misalkan lebih besar atau lebih kecilnya bisa. Tapi kalau udah ngomongin angka ini belum bisa karena di situ nggak ada, di grafiknya itu nggak ada angkanya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di modulus Young-nya ya, modulus Young itu kan simbolnya itu kita bisa simbolin E silakan, mau simbolin Y juga silakan. Nah, nilai E-nya itu sama dengan F kali L per A delta L. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kalau misalkan mau kita bandingkan, membandingkan langsung antara A sama B, boleh seperti ini caranya. E sama dengan, jadi kita tulis double gitu ya. Nah, langsung kita bandingkan nih. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini ya, ini miliknya A. Nah, ini miliknya A ya. Miliknya A. Terus ini miliknya B. Ini miliknya B. Yang sama dicoret dulu biar nggak terlalu banyak. Terlalu banyak di sini penulisan. LA sama dengan LB coba ya. Kemudian AA sama dengan AB juga. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi EA per EB sama dengan FA per delta LA per FB per delta LB. Kan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di grafik ini, grafiknya itu antara delta L sama F. Nah, ini seperti ini ya. Ini miliknya B, ini miliknya A. Nah, kalau kita tarik seperti ini, tarik seperti ini ya. Pada saat delta L-nya yang sama. Ya, pada saat delta L-nya yang sama, boleh seperti ini, kita melihatnya delta L yang sama. Atau bisa juga pada saat F-nya sama, jadi tariknya begini, ke bawah. Nah, nanti ke bawah, nanti memotong pada F yang sama. Nah, kita potong begini aja ya, potong begini, sehingga nanti kita dapat delta L yang sama. Kalau dapat delta L yang sama, berarti delta L-nya kita coret. Oke ya, sehingga kita dapat perbandingan EA per EB. FA per FB. Oke ya, ini miliknya FA, yang ini kan miliknya FB. Kalau dilihat di grafik, FA-nya kan lebih besar daripada FB. Ini besar, ya, ini besar, terus ini kecil. Berarti kesimpulannya apa? Modulus iongnya A lebih besar daripada modulus iongnya B. Itu maksudnya ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang B. Nah, ya dari ya gimana? Apa itu kok ini ya? Kalau modulus yang itu bukannya apa sumbu X-nya itu dia delta L ya penyebab toh? Apa variabel bebasnya, variabel terikatnya itu kan harusnya F-nya. Kok terbalik ya? Ya, seharusnya itu seperti itu kan ya Bu ya. Seharusnya seperti itu. Tapi ini kita menyesuaikan aja dengan digambar. Karena di gambarnya
itu ternyata delta L-nya dulu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau secara penulisan yang tepat itu F-nya itu di sebelah sini harusnya. Ya. Delta L-nya di sebelah sini harusnya sih. Nah, terus apa namanya? Kenapa harus ada penulisan yang model seperti itu? Karena nanti ada hubungannya sama kalau kita apa namanya cocokkan dengan konsep usaha yang dibutuhkan untuk menarik benda yang elastis itu. Jadi nanti jadinya boleh seperti ini ya, misalkan bentuknya begini ya. Berarti untuk usahanya itu ke sini. Luas daerah di bawah kurva, betul. Ke sini untuk mencari usaha. Tapi kita sesuaikan aja lah ya, karena di soalnya itu memang bentuknya begini. Yang seharusnya yang paling tepat itu gambarnya memang begini, Bu. Saya hapus saja ya. Pipin, boleh nggak kalau pakai konsepnya E itu dengan konstanta itu kan sebanding ya? Nah, kalau konstanta itu kan tangen theta ya, semakin besar sudutnya, maka konstanta pegasnya semakin besar atau konstanta bahannya. Karena itu berbanding terbalik tangannya, berarti kan kotangen. Artinya semakin sudutnya semakin besar, berarti kan semakin kecil nilainya gitu. Jadi dari lihat sudutnya sudah kejawab bahwa EA akan lebih besar dari EB karena sudut A itu lebih kecil karena kotangan kebalikannya. Kalau dari tangan kan F per delta L. Karena ini delta L per F jadinya kotangan gitu. Artinya cuma lihat sudut gitu. Karena E dengan K itu kan sebanding. Jadi dilihat sudutnya bahwa sudut A itu lebih kecil maka E-nya lebih besar atau K-nya lebih besar. Karena sudut B lebih besar maka K-nya lebih kecil. Karena didapat dari aturan sudutnya itu jadinya kotangan gitu untuk itunya. Gimana Pak Ipin kalau gitu? Boleh Pak, boleh seperti itu. Ya, silakan. Malah kalau misalkan kita berpikirnya yang apa namanya yang lebih simpel ya, karena kan Ya. untuk lulus siang, ini saya tuliskan yang lengkap dulu ya. Kalau misalkan kita hubungkan dengan apa namanya konstanta, karena kan kita tahu sendiri lah F per delta L atau per delta X itu sama dengan konstanta, betul ya? Ya. Ya, K. K L per A. Jadi seperti ini. Nah, karena kan untuk L sama A-nya ini apa namanya kan sudah sama, jadi bisa dicoretkan. Jadi kita bisa menghubungkan dengan konstanta, konstanta. Ya. Konstantasitasnya itu. Boleh. Boleh ya, ya karena grafiknya kan berbanding terbalik tuh delta L yang di sumbu X kan ya, di sumbu Y kan ya, F-nya sumbu X, maka jadinya nanti kotangan gitu. Artinya kalau K dengan tangan kan berbanding dengan sudutnya, artinya ini kebalikannya. Kalau sudutnya kecil berarti kan E-nya besar gitu. Karena grafiknya kan tadi yang kata Bu Sulis, delta L-nya ke sumbu Y, F-nya ke sumbu X gitu. Ya, makasih Pak Ipin. Ya, sama-sama Pak. Ya. Silakan ya. Kalau mau apa namanya yang lebih simpel untuk menjawab soal yang model-model yang seperti ini, tentunya kalau misalkan untuk bapak-bapak ibu-ibu kurang apa namanya ya kurang yakin, makanya kembalikan lagi ke bentuk semula ya, ke konsep dasarnya dulu. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu konsepnya, akhirnya kita tahu hubungan, boleh seperti itu, silakan. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya yang B ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang soal nomor 4, tiga jenis logam A, B, C dengan luas penampang dan suhu mula-mula sama sebesar 27 derajat Celcius. Masing-masing ujung logam dipanaskan hingga ujung lainnya mencapai suhu 60 derajat Celcius dalam selang waktu tertentu. Data hasil pengamatan diberikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat adalah ini soalnya lebih banyak ngomongin konduktivitas termal. Konduktivitas termal.
Ini perpindahan kalor secara konduksi. Nah, untuk nomor 4 ini, saya tulis di sini aja ya. Laju kalor yang ada pada logam, biasanya simbolnya itu H, itu nilainya KA delta T per L, kan seperti ini. Jadi nanti kita sesuaikan dengan ini. Terus di situ suhu mula-mula nilainya sama ya. Suhu mula-mula 27 derajat, masing-masing ujung logam dipanaskan hingga ujung lainnya mencapai suhu 60 derajat Celcius. Artinya delta T-nya sama. Jadi delta T miliknya A, miliknya B, miliknya C itu sama. Saya tulis gini aja deh, sama. Kemudian luas penampang dan luas penampangnya sama ya. Luas penampang dan luas penampangnya sama. A-nya sama ya. A-nya sama. Terus yang kita lihat adalah urutan ya, urutan konduktivitasnya itu sama dengan berapa. Jadi kita melihatnya kalau di tabel ya, di tabel kita melihatnya ke kanan arahnya. Panjang 10 cm ya. Terus A-nya waktunya 10 menit, 20 menit, terus C-nya 30 menit. Jadi kita melihatnya sewajar, jangan semuanya. Kalau semuanya nanti malah kehabisan waktu. Jadi untuk konduktivitas, karena kan ini delta T-nya sama, ini bisa kita abaikan atau coret aja ya. Terus untuk panjangnya ya, panjangnya itu kan dalam kondisi yang sama. Jadi kita ngelihatnya itu ya, L-nya berarti sama. Jadi K hanya dilihat H saja. Konduktivitas kita hubungkan dengan H saja. H itu apa sih? H itu laju kalor atau kalor yang kalor yang dialirkan setiap satuan waktu. Jadi H sama dengan I per T gitu aja ya. I per T. Nah, di sini di tabel kan ada nilai waktu. H. Nah, ini saya tulis gini ya. K sebanding dengan H. Kalau kita lihat atasnya ini. K sebanding sama H. Dan H sendiri itu Q. Jadi kalau K berbanding terbalik sama T kan. Gitu ya. Berbanding terbalik sama T. Sedangkan miliknya A itu 10 menit. Milik B itu 20 menit. Miliknya C itu 30 menit. Berarti konduktivitasnya kita urutin mulai dari yang paling kecil ya. Berarti kita karena kan T-nya itu berbanding terbalik, K-nya berbanding terbalik sama C, berarti yang paling kecil mulai dari C. Jadi KT lebih kecil daripada KB, lebih kecil daripada KA. Coba kita cek yang ingin hubungan atau perbandingan antara CBA ini. Yuk kita langsung ke C. Benda A memiliki konduktivitas termal lebih besar daripada miliknya B dan C. Betul ini ya?
A konduktivitasnya lebih besar, ya lebih besar daripada B dan C. Nah, ini yang C nih. Kalau yang D, benda C paling banyak menerima panas dibandingkan dengan benda A dan B karena konduktivitasnya itu besar. Salah. Karena C di sini kalau kita lihat KC-nya lebih kecil atau paling kecil di antara yang lain. Untuk yang D itu salah. Terus yang E, urutan konduktivitas dari yang terkecil A, B, C salah. Harusnya itu C, B, baru A. Jadi jawaban yang nomor 4 yang paling tepat itu yang C, yaitu benda A memiliki konduktivitas termal lebih besar daripada B sama C. Jadi jawabannya yang C. Kira-kira seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yang perlu didiskusikan? Ipin, saya nggak bisa baca tabel gimana tuh? Itu tuh ceritanya, misalkan 10 menit, panjangnya 10. Saat dipanasi 20 menit, panjangnya 20. Saat dipanasi 30 menit, panjangnya 30. Seperti itu kah? Bukan, Pak. Jadi gini maksudnya. Kan panjang mula-mulanya 10, ya kan? Jadi A itu butuh waktu 10 menit untuk mencapai 60 derajat Celcius. Paham nggak? Butuh 10 menit untuk berubah sampai menjadi 60 derajat Celcius ya. Yang B butuh waktu 20 menit suhunya menjadi 60. Yang C waktu 30 menit agar suhunya menjadi 60 maksudnya. Kalau kita lihat tabel yang pernah itu yang ini nih. 10 nih ya, 10. Iya, ambil sampelnya salah satu aja Pak Yudi. Mau panjang yang mana gitu ke Panjang horizontal. sama saja. Jadi misalkan panjangnya 10 cm, berarti dia itu butuh 10 menit, 20 menit, masing-masing 10 menit, 20 menit, 30 menit agar suhunya menjadi 60. Kalau yang ini berarti bacanya gini. Mula-mula 20 misalkan panjangnya 20 cm, dia butuh 20 menit, 40 menit sama 60 menit untuk mencapai suhu 60 derajat. Kan gitu maksudnya. Oke, kalau tidak ada lagi, lanjut kita ke soal nomor 5. Silakan yang mau disensut dulu. Sudah? Bentar, Pak. Oke, ya. Kita hapus dulu nih. Untuk soal yang nomor 5. Sebuah benda diletakkan sejauh 40 cm di depan cermin cekung. Jika bayangan yang terbentuk nyata sejauh 10 cm, maka sifat bayangan yang terbentuk jika benda diletakkan sejauh 16 cm di depan cermin. Ini ngomonginnya cermin cekung ya. Cermin cekung di sini ini termasuk cermin konvergen. Berarti ini disebut cermin positif. Bendanya diletakkan sejauh 40 cm. Kemudian bayangan yang terbentuk, ini langsung bayangan saya simpulkan SI ya. Itu 10 cm dan sifatnya nyata. Kalau nyata berarti ini nilainya positif ya. Nggak usah dikasih positif juga nggak apa-apa begini. Oke, di sini saya kasih keterangan nyata, berarti positif. Terus yang ditanyain, maka sifat bayangan yang terbentuk jika diletakkan sejauh 16
cm di depan cermin. Jadi yang ditanyain sifatnya saat diletakkan sejauh 16 cm. Nah, ini kita nggak tahu ada di posisi mana dia diletakkan. Maka kita cari dulu nih fokusnya. Fokusnya sama dengan mau pakai 1/f boleh, langsung F seperti ini nggak apa-apa. Jadi cara ngitungnya SO dikali SI per SO ditambah SI. Jadi seperti ini cara ngitung cepatnya ya. SO-nya 40 dikali 10 per 40 ditambah 10. 400 dibagi 50 berarti 8 cm. Itu untuk fokusnya. Kemudian untuk SI, nah SI bisa kita cari juga langsung SI sama dengan, nah kalau mau pakai cara-cara begini caranya, berarti SO dikali F, SO dikurangi F, nah langsung seperti itu. SO-nya 16 dikali F-nya 8 per, ini berarti 16 kurangi 8. Saya tulis begini ya, 168. Nah, 16 kali 8. Ini 16 kurangi 8 kan 8. Ini kan coret. Oh, berarti 16 cm. Oh, berarti begini nih ya, SO-nya 16 cm, kemudian SI-nya juga sama 16 cm. Berarti kalau mau hitung ingin tahu perbesaran bayangan nih, berarti SI dibagi dengan SO. SI-nya itu 16, SO-nya juga sama 16. Berarti nilainya 1. Ya, 1 itu artinya berarti kan sama besar. Sama besar. Sama besar ya. Yang sama besar itu cuma A sama D. Nah, yang mana yang benar? Nah, kalau SI-nya itu nilainya positif nih, saya kasih catatan aja ya di sini ya, catatan nih. Catatan penting nih. Kalau SI-nya nilainya positif berarti sifatnya nyata. Kalau negatif berarti sifatnya maya. Nah, jadi seperti itu. Dan tambahannya lagi, kalau nyata gandengannya itu terbalik. Maya gandengannya tegak. Berarti jawabannya yang pas yang mana? Yang pas adalah yang A, nyata terbalik sama besar. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jawabannya. Lanjut nih untuk soal yang nomor 6. Pipin, Iya, kalau misalkan kita tadi udah dapat F-nya kan 8. Nah, kan tadi bendanya 16. Berarti kalau kita lihat bendanya terletak pada jari-jari kelengkungan kan R ya? betul. Di mana R itu 2F kan ya? Iya. Nah, artinya tanpa menghitung SI2 atau apa kan kalau bendanya berada di jari-jari kelengkungan sifatnya sudah jelas nyata terbalik sama-sama besar kan ya Pak Ipin? Betul nggak? Betul. Nah, artinya tanpa perhitungan untuk M atau SI berapa juga kita sudah tahu ketika dapat F-nya 8 berarti bendanya berada pada R kan, Iya. pada jari-jari kelengkungan, sehingga sifat yang akan terbentuk adalah nyata terbalik sama Betul. besar gitu. Ya. Makasih Pak Ipin. Oke ya, jadi sebagai tambahan aja ya, tambahan kalau kita melihatnya seperti itu kita melihat di ruangan ya. Ini saya tabel aja deh ya. Ini saya tulisin ruang benda. Terus ini ruang bayangan. Ya. Nah, ruang benda itu nanti ada ruang 1, ruang 2, sama ruang 3. Nih ya, ini ruang benda yang sifatnya nyata. Benda nyata. Apakah bisa benda itu ada di di ruang 4? Sebenarnya bisa, tapi ini bukan benda nyata, tapi benda maya. Ini kita lihat yang umum aja. Nah, kalau ruang benda 1, ruang bayangan mesti 4. Nah, ini mesti 3. Ini mesti 2. Terus
bagaimana kalau bendanya itu ada di titik F? Titik F, titik fokus ini tidak ada, artinya hingga lah ya, nggak ada sih sebenarnya. Bagaimana kalau ada di titik kelungan, titik R, titik apa namanya ya? Saya tulisin titik 2F aja deh. Titik 2F berarti nanti di ruang bayangan itu ada di bayangannya ada di titik 2F juga. Nah, yang dikatakan Pak tadi ya, Pak tadi. Pak siapa barusan yang ngomong, saya nggak tahu ya. Nah, benda kalau di 2F ya, artinya di jari-jari ya, maka nanti bayangnya itu juga sama di jari-jari. Terus untuk sifat bayangan, nah ini sifatnya nih. Sifat bayangan, lihat bayangannya ada di mana. Nah, kalau di ruang 4 itu ada di belakang cermin. Jadi sifatnya itu maya. Kalau maya ini mesti tegak. Gitu ya. Benda bayangan di ruang 3 ini sifatnya nyata. Benda di ruang 2 nyata juga. Kalau balik. Ya, ini enggak terbalik ya. Ini terbalik. Nah, seperti ini. Titik 2 itu ada di mana? Sama, ada di depannya cermin. Berarti ini sifatnya nyata. Ini enggak ada ya. Terus ini nyata berarti terbalik. Nah, kalau pengen tahu pengen tahu itu ukuran yang aja 1/4 paku diperbesar. 2/3 sama, ini juga diperbesar. Ya, besar. 3/2, ini diperkecil. Nah, diperkecil. Bagaimana kalau 2F? Tetap 2F, ya sama ukurannya. Sama besar. Nah, seperti itu kira-kira nih Bapak Ibu. Sebagai tambahan ya. Kalau kita tahu posisi ruangan benda. Oke, untuk soal nomor 5, jadi jawabannya ya. Ini sebagai tambahan saja, lanjut saja kita ke soal nomor 6. Oh iya. Ini nomor 6 kuncinya kayaknya salah ini, saya cek tadi ya. Iya. Nomor 6 ya, nomor 6 salah ya kuncinya ini ya. Tadi ayat sudah jawab. Sebuah benda masanya 0,2 kg dilempar miring dengan suhu 60 derajat dan kecepatannya itu 60 meter per sekon. Pernyataan di bawah ini yang benar berkaitan dengan benda tersebut. Masanya 0,2 kg, kemudian sudutnya theta 60 derajat, terus kecepatannya itu 20 meter per sekon. Ini kan gerakannya parabola ya. Jadi seperti ini nih, set gitu ya. Parabola. Ini sudutnya nih. Ya, seperti itu. Nah, baik parabola, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas ya. Selagi udara itu diabaikan, artinya kan gaya gesekannya itu kan diabaikan gitu ya. Maka ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekaniknya tetap. EM nilainya tetap mulai dari awal hingga akhir di sini. Nah, itu tetap nilainya. Nah, makanya ya energi mekaniknya pas waktu di sini itu ada energi apa? Energi kinetik saja. Ya, berarti energi mekaniknya sama dengan energi kinetik pas waktu di titik awal. Saya simpulkan EM1 ya, EK1. Jadi nilainya setengah MV kuadrat. Nggak usah diapa-apain V-nya, langsung pakai V ini 20. Jadi sama dengan setengah, M-nya 0,2, V-nya itu 20 dikuadratin, 20 kuadrat 400, 400 bagi 2 itu 200, 200 dikali 0,2 itu 40. Jadi 40 Joule energi mekaniknya. Harusnya ini jawabannya itu yakin. Kayaknya ini saya salah ambil kunci jawabannya ya. Ini jawabannya nih Bapak Ibu yang nomor 6 jawabannya D. Sepertinya nggak jadi masalah lah ya.
Kalau misalkan mau ngecek energi potensial ya, energi potensial sama energi kinetik itu bicaranya nih. Ini kan energi mekaniknya ya. Ini energi kinetik di titik tertinggi ya. Jadi kita nggak usah cari ketinggian maksimum juga nggak apa-apa. Energi kinetik di titik tertinggi misalkan ini namanya EK2 ya. Jadi EK2-nya sama dengan setengah MV kuadrat. Tapi ini VX kan nggak berubah itu ya. Jadi setengah masanya 0,2, VX-nya VX-nya itu berarti V cos 20 cos 60 kan setengah kali 20 10 kuadrat. 10 kuadrat 100 kali 0,2 20 ya 20 dibagi 2 berarti 10 joule energi kinetik di sini. Energi potensialnya pas waktu di ya tinggal dikurangi aja 40 dikurangi 10. Jadi EP2-nya itu nanti 40 dikurangi 10. Jadi hanya 30 joule. Tapi tetap aja nggak ada jawabannya. Energi kinetik benda terkecil berada di titik tertinggi. Memang benar. Ya, energi kinetik benda itu berada di titik tertinggi. Ya, karena apa? Karena energi potensialnya ini maksimum di sini. Tapi nggak 0 juga, ya nilainya 10 joule. Gitu. Jadi jawaban untuk yang nomor 6 itu jawabannya D. Ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu-ibu yang soal nomor 5 sama nomor 6? Lanjut. Lanjut ya. Nah, kalau nggak ada ya sudah screenshot dulu ya sebagai dokumentasi kita. Sudah? Bu Mislah, halo Bu Mislah. Iya, Bapak. Masih ini kan masih melek ya? Masih, Pak. Saya nyambi ini. Nyambi apa Bu? Saya nyambi makan, Pak. Tapi saya dengerin kok, Pak. Oke ya. Apa? Nyambi makan ya. Nyambinya Nyambi enak itu sekali, Bu Mislah. Nyemil, Bun. Pentol, Bun. Saya biskuit, Bu. Lurang, nggak ada pentol di sini. Nggak ada Ada- pentol ya? Di sana apa ya? Makanan khasnya ya? Sagu ya? Apa sih? Sagu. Apa sih? Bajakah, Pak. Bajakah, Kalimantan. Lurang kira saya minum air bajaka terus apa? Enggak. Kan itu penemuan baru ya, Bun ya. Bajakah itu ya, Bun. Saya tuh kalau dengar kata-kata bajakan itu bukan manjagani itu kan? Kok tahu sama manjakani, Pak? Hafal lah, Pak Ipin. Itu Pak adanya di Abutan, Pak. Ipin. Paling nyonyanya dikasih manjakani terus. Nggak perlu. Kita nggak sering ketemu saya. Ketemunya jarang, nggak perlu manjagani. Oke ya, lanjut kita ke soal yang nomor 7. Bola A dengan massa M bergerak dengan kecepatan V pada arah itu ya, bukan awak. Sumbu X positif menumbuk bola B bermassa 3M yang diam. Jika tumbukan yang terjadi adalah tumbukan elastik sempurna, maka kecepatan bola A dan B setelah tumbukan masing-masing adalah, ini masanya beda ya. Kalau misalkan masanya sama tinggal ditukar aja. Untuk yang nomor 7 ini masanya beda soalnya. Jadi bola A sama bola B. Bola A, bola B. Bola A-nya itu kecepatannya V. Nah, terus bola B itu diem nih.
bola A masanya M, bola B itu masanya 3M. Jadi seperti ini. Terus ini elastik sempurna ya, bukan elastis. Elastis sempurna. Nah, yang ditanyain adalah kecepatan masing-masing. Jadi VA aksen berapa, VB aksen itu berapa. Ini sebenarnya kalau pakai cara-cara biasa itu lama ya, karena ini pakai dua persamaan yang mesti kita substitusi atau eliminasi. Nah, saya kemarin pernah kayaknya saya kasih cara yang cepat ya. Bisa begini caranya, C sama dengan MA VA ditambah MB VB per MA ditambah MB. MA-nya itu M, VA-nya itu V, terus VB-nya itu kan 0 per M ditambah 3M. Berarti ini hasilnya MV dibagi 4M, berarti V per 4. Ini V per 4 ya. Terus untuk yang VA aksennya, caranya itu berarti, oh ya, untuk elastik sempurna, E-nya itu sama dengan 1 atau 100%. Nah, VA aksennya itu sama dengan C ditambah E dalam kurung C min V, VA ya. Nah, C-nya berapa? Ya ini V per 4 plus E-nya itu 1. Berarti ini C-nya itu V per 4 dikurangi V. Berarti V per 4 seperempat dikurangi 1 kan 3 per 4 ya. 3 min 3 per 4. Seperempat dikurangi 3 per 4. Berarti 2 per 4. 2 per 4 itu setengah. Berarti ini V per 2. Atau setengah V ya. Min setengah V. Min setengah V. Nah, ini. Ini untuk yang VA aksen. Kemudian untuk yang VB aksen sama dengan C plus E dalam kurung C min VB. C-nya itu V per 4 ditambah 1 dalam kurung V per 4 dikurangi 0. V per 4 ditambah V per 4. Berarti setengah V juga ini. Setengah V. Oke ya. Jadi min setengah V dengan setengah V. Jadi jawabannya yang E. Kayaknya nggak jadi masalah deh untuk yang soal yang nomor 7 ya. Terserah sih Bapak Ibu mau pakai cara-cara yang begini boleh, mau pakai cara yang biasa silakan. Kalau yang pakai cara biasa biasanya eliminasi jatuhnya, nggak panjang biasanya. Terus yang soal yang nomor 8. Sejumlah gas ideal berada dalam tabung tertutup sehingga memiliki suhu mutlak T Kelvin. Jika suhu dinaikkan menjadi 4 T Kelvin, maka kecepatan efektif gas tersebut menjadi berapa? Ini kemarin diskusi kita panjang ya tentang termodinamika dan gas ideal ya. Nah, di sini langsung saja ya. V itu sebanding dengan teman dalam akar. Jadi begini aja deh ya. Nah, terus untuk kan T-nya itu diubah menjadi 4T. Jadi 4T ya. Kalau misalkan mau kita pakai perbandingan berarti seperti ini. T2 per V1 sama dengan akar dari T2 per T1. Jadi V2 sama dengan 4T per T akar dikali V1-nya. Sehingga hasilnya 2V1. Atau kecepatan efektifnya itu menjadi 2 kali serupa. C. Ini jawabannya C. Oke, seperti nggak ada masalah untuk yang soal nomor 8. Lanjut lagi.
Nomor 9. Wah, ini nomor 9. Gelombang. Sama sebuah gelombang stasioner ini ya. Gelombang stasioner untuk Y sama dengan 0,2 cos pi X sin pi T, Y dalam cm, X dalam meter, T dalam detik. Berdasarkan persamaan ini dapat ditentukan bahwa, nah ini kita cari satu-satu ya. Persamaannya sama dengan Y sama dengan 0,2 cos pi X sin pi T. Disitu tapi nggak dikasih tahu ini bentuknya ujung bebas atau ujung terikat. Nah, kalau kita nggak tahu ini ujung bebas atau ujung terikat, boleh dihafalin. Tapi boleh juga enggak, pakai logika aja. Pakai logikanya gimana? Logikanya gini aja, ya. Kita ngambil X sama dengan 0. Ya. Kita bikin X-nya sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0 kan muncul cos 0, ya kan? Nah, cos 0 itu berapa? Cos 0 itu kan 1. Jadi kan nilainya maksimum, ya kan? Nilai maksimum nih. Nah, kalau nilainya maksimum, jika X-nya itu 0, berarti ini termasuk ujung bebas. Ujung bebas. Kenapa kok begitu? Kalau kita gambarin seperti ini, Bapak Ibu-ibu. Nah, jadi seperti ini. Ujung bebas. Ujung bebas. Seperti ini, ya. Tapi kalau mau dihafalin ya nggak apa-apa, silakan. Kalau X ada di cos bebas, saya biasanya malingnya gini enak, ya. Ujung bebas, oh ini. Ujung bebas ya, ini bebas. Belakangnya kan ada S-nya ya. X-nya ada di cos. Nah, ini kebetulan cos-nya ini sama-sama ada S-nya, ya kan? Cos bebas, nah enak toh ya. Berarti ini ujung bebas. Yuk kita lihat yang nomor 1. Gelombang stasioner tersebut dihasilkan oleh ujung bebas, berarti nomor 1 betul. Nomor 2, amplitudo titik yang berjarak 0,25 meter dari ujung pantul adalah 0,2 cm. Amplitudo ya, amplitudo itu yang paling depan sama ada X-nya. Nah, sebentar dulu ya Bapak Ibu-ibu ya, saya balas WA dulu ya, ada penting kayaknya nih. Sebentar ya Bapak.
Pak Ipin tidak ada suaranya. Pak Ipin. Tes 1 2 3. Sudah, Pak. Maaf. Oke, 456. Amplitudo stasioner namanya ya. Jadi ngambilnya tuh mulai dari depan nih, dari sini nih sampai yang ada X-nya nih sampai sini. Ya. Jadi yang ada pi-t-nya nggak usah ikut. Jadi 0,2 cos pi X. Nah, sedangkan di itu kan X-nya kan sudah dikasih nilai ya. Nilainya itu 0,25. Jadi cos pi. Nah, pi-nya berapa? Jangan pakai 22/7 nih. Pakainya 180 derajat. Nah, di situ 0,25 ya. 0,25 saya tulis seperempat aja deh ya. 180 dibagi 4 itu kan 45. 45. Cos 45 ya munculnya ya. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2. Berarti ini nilainya 0,1 akar 2 meter. Ternyata. Oh, maaf. Bukan. Iya. Bukan meter, harusnya ini sentimeter. Sentimeter. Karena simpangannya satuannya sentimeter. Jadi nomor 2 itu salah ya. Misalnya. Sekarang yang ketiga nih. 3 letak perut ya. Perut kedua dari ujung bebas berjarak 1 meter. Perut kedua. Nah, ini nih. Untung saya gambarin nih. Perut itu yang gendut-gendut nih, gendut-gendut nih perut. Perut itu dimulai perhitungannya, ngitungnya tuh mulai dari ujung. Berarti ini perut 1, ini perut 2, perut 3 dan seterusnya. Nah, ini simpul nih, simpul 1, simpul 2, simpul 3 dan seterusnya. Nah, perut 2 sampai ke ujung ini berapa lambda gitu ya. Nah, segini ini 1/2 ya, setengah lambda. Segini kan seperempat, ini seperempat sama seperempat kan setengah. Jadi perut 2-nya itu sama dengan setengah lambda. Loh, lambdanya berapa? Ya cari dulu lambdanya. Lambda sama dengan K per 2pi ya. K-nya berapa itu? Kok K per 2pi? Kebalik. 2pi per K. K-nya ini, ya, yang gandengannya sama X itu. Berarti 2pi dibagi pi sama dengan 2. 2 apa? 2 meter nih ya. Masuk sini nih. Tengah dikali 2. Sama dengan 1. 1 apa? 1 meter. Lihat. Oh, ternyata benar. 1 sama 3. Terus yang nomor 4. Cepat gelombang 1 cm per sekon. Oh, ya. Ini pilihan gandanya 1 2 3 1 3 2 4 4 saja 1 2 3 4. Nah, ya, 2 udah salah nih, pasti nomor 4 salah. Langsung saja deh ya. Langsung saja. Jadi jawaban untuk yang nomor 9 itu 1 dan 3, berarti jawabannya B. Jawabannya B. Ya. Dilihat di pilihan gandanya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu, kayaknya nggak ada masalah lah ya. Mau nanya Pak, Gimana? itu kan AS sama dengan 0,2 kali cos 180 derajat kali seperempat itu. Iya, seperempat. X-nya itu 0,25 sih sebenarnya, tapi saya tulis 1/4 biar enak sih sebenarnya cara ngitungnya. Terus itu hasil akhirnya 0,1 akar 2. Iya, 0,1 akar 2 cm. Karena ininya, ya, karena simpangannya kan satuannya itu cm di soal. Seperempatnya kemana Pak? 180 dikali seperempat kan 45. Oh alah, 180. Oh iya. Biar tidak salah Pak, dikurung. Nah, biar gini. Pak Ipin, Ya, itu silakan. kan persamaan gelombangnya itu kan 0,2 cos px sin pt. Betul. Berarti cepat rambat itu kan omega per k. Betul.
Berarti pi per pi 1. Bener dong yang nomor 4 itu. Iya, harusnya kan 1 ya. Iya. Tapi satuannya lihat Satuannya itu. yang salah. Satuannya katanya senti. Meter per sekon. Y, Jadi gini, yang sentimeter tuh Y, yang Jadi, X itu meter. Y-nya sentimeter, X-nya itu meter, T-nya itu sekon. Di soalnya sudah ada keterangan seperti itu. Maka kalau nilai V, V-nya itu kan omega per K ya. Omeganya itu kan gandengannya siapa? Gandengannya sama T. T-nya itu kan sekon. K itu gandengannya siapa? Gandengannya X. Ini kan satunya meter. Berarti ini nanti harus meter per sekon nih. Jadi begitu. Jadi Oh, memang iya. satu, cuman harus meter per sekon. Lihat ininya, lihat di satuan X dan T-nya aja. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Kalau tidak ada, silakan di screenshot biar kita lanjut ke soal nomor 10. Sebenarnya poin 2 itu nggak perlu dihitung, bisa kok Pak. Kenapa itu salah? Karena amplitudenya kan 0,2, nggak boleh lebih dari 0,2. Itu kan poinnya, ya nggak sih? Betul. Iya. Nah, 0,2. Di situ munculnya 0,2 akar 2 ya. Karena Ya. yang ini kan harus maksimum. Jadi nggak mungkin lebih dari 0,2 karena kan akar 2 itu kan udah lebih dari 1 yang nilainya. Oke. Kalau sudah di screen saya hapus saja ini Bapak Ibu ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 10. Saya hapus dulu nih. Nomor 10, sepotong kawat yang diikat kedua ujungnya digetarkan terdengar nada dasar F0. Jika kawat diganti dengan kawat yang sejenis dengan panjang sama tetapi jari-jarinya itu setengah kali dari jari kawat semula, maka tentukan frekuensi nada dasar yang terdengar menjadi berapa. Nah, ini kita harus tahu hubungan antara frekuensi sama jari-jari. Nah, bagaimana hubungannya? Kita bahas bareng-bareng nih. Untuk yang nomor 10, jadi nada dasarnya kan F0, nada dasar. Terus kawat diganti dengan kawat yang jenis tetapi panjangnya sama ya. Yang bedanya itu cuma jari-jari saja. Jari-jarinya beda, berarti R-nya itu setengah kali jari-jari. R2 sama dengan setengah R1. Jadi seperti itu. Dan ditanya frekuensi nada dasarnya. Nah, biar enak, cara saya tulis begini aja. Frekuensi nada dasar untuk yang kondisi pertama maksudnya gitu ya. Itu nilainya F0 gitu maksudnya. Terus yang ditanya frekuensi nada dasar untuk kondisi kedua. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya begini. Kita kalau tahu di hukum Melde, hukum Melde dulu ya, bahwa V itu kan sama dengan akar dari F L per M. Nah, ini hukum Melde. Terus untuk apa namanya? L per M.
Terus untuk hubungannya sama jari-jari, ya berarti nanti hubungannya sama luas penampang. Luas penampangnya ya. Nih ya, biar kita, atau misalkan kalau misalkan kita tahu ininya ya, tahu rumus jadinya ya nggak apa-apa, langsung kita hubungkan saja. Jadi V sama A itu atau luas penampang, ya, luas penampangnya itu nanti hubungannya sama dengan apa? Nah, ini kalau secara rumus, ada rumusnya itu Pi sama dengan akar F dibagi Rho kali A. gimana, Pak? Pi sama dengan akar F dibagi Rho dikali A. Nah, itu ya hubungannya. Jadi F, L sama dengan namanya Rho dikali aslinya kan ada ini L-nya Rho apa? ya kan? Udah hilang, Rho Pak. dikali. Oh, masih volume. Oh iya dah. Biarkan Pak Ipin selesaikan dulu, Pak. Nah, volumenya ini bisa kita ganti menjadi L dikali A. Kalau misalkan kita nggak tahu di ceritanya. Jadi FL per Rho, nah ini L A. Nah, jadi seperti ini aslinya. Anda lihat ya, F per Rho dikali A. Nah, sekarang kita dapat hubungan antara V sama A. A-nya itu luas penampang. Loh, kenapa kita nggak ngelihat Rho, ya kan? Nah, ini kawatnya itu sepotong kawat yang diikat, kalau diganti dengan kawat yang sejenis. Nah, kawat sejenis itu memiliki massa jenis yang sama, massa jenisnya. Jadi kita melihat Rho. Jadi kita langsung melihat V sama A aja. V sama A kan berbanding terbalik ya. V berbanding terbalik dengan A. Nah, saya tulis begini, tapi di akar ya. A-nya ini kan bentuknya lingkaran, berarti PR kuadrat. Nah, kalau lebih jauh berarti hubungannya dengan jari-jari apa? Berarti hubungannya seperti ini. Nah, atau, nah ini kan R kuadrat tapi di akar, berarti V-nya itu berbanding terbalik dengan R. Nah, ini dari sini sampai sini ya. Kalau kita lihat apa namanya urut-urutannya, maka dapatlah hubungan antara V sama R itu berbanding terbalik. Oke ya. Nah, sekarang apa hubungan antara V sama F? F itu sama dengan ya, kalau untuk ini kan ngomongin gawai ya atau kawat ya. Fn itu kan di Fn sama dengan N plus 1 per N, N plus 1 per 2 V kan seperti ini, ya kan? Jadi F sebanding sama V dan V sendiri berbanding terbalik dengan R. Berarti kita kalau mau pakai perbandingan, ya berarti perbandingan antara F sama R berarti berbanding terbalik. Maka langsung saja seperti ini. F2 per F1 sama dengan R1 per R2. F2-nya yang kita cari, F1-nya itu F0, R1-nya itu R1, R2-nya berapa? Setengah R1 coret. Sehingga F2-nya sama dengan F0 dibagi setengah atau 2F0. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Kira-kira seperti ini nih Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak tahu urut-urutannya, ya diurutin aja. Atau misalkan kita nggak tahu hubung-hubungannya. Makanya kita harus tahu konsep-konsep untuk materi yang model seperti ini. Karena kan kita jarang banget ya hubungan antara frekuensi sama jari-jari.
Kira-kira seperti itu nih, Bapak-bapak dan Ibu. Monggo kalau misalkan ada yang mau didiskusikan. Lanjut. Oh, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk soal yang nomor 11. 11 ya. Dua buah titik bermuatan Q1 dan Q2 berjarak R satu sama lain. Jika jarak R diubah-ubah, maka grafik yang menyatakan hubungan antara gaya interaksi kedua muatan F dengan jaraknya. Itu seperti apa? Ya, F-nya itu kita tahu rumusnya adalah kakiku retak-retak. Nah, kakiku robek-robek atau kakiku retak-retak. Nah, untuk F-nya berbanding terbalik sama R. Berbanding terbalik sama R. Tapi dikuadratin ya. Bagaimana hubungannya kalau dibuat grafik? Grafiknya itu menurun. Ini F, ini R. Ya. Menurunnya gimana? Menurunnya begini, seret, begini. Cari yang begini. Ya. Ternyata jawab yang paling pas itu yang B. Jadi ini apa namanya, tidak pernah memotong, nggak pernah memotong. Terus yang nomor 11 nih, nomor 12. Oke. Sebuah resistor R80 ohm, induktor L 4 Henry dan kapasitor C 16 mikrofarad disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik M 220 volt. Besar frekuensi sudut yang menyebabkan terjadinya resonansi ya. Resonansi. Nah, ini saya tulis dulu, R-nya sama dengan 80 ohm, L-nya 4 Henry, C-nya sama dengan 16 mikrofarad. VM-nya sebenarnya nggak dipakai, tapi saya tulis aja 220. Yang ditanyain frekuensi sudut ya. Frekuensi sudut. Jadi frekuensi sudut berarti omeganya. Omega sama dengan bla 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 tandanya. Jadi yang ditanyain adalah ketika dia terjadi resonansi. Syarat terjadi resonansi adalah XL sama dengan XC. Ini syaratnya. Nah, XL sendiri ini untuk materi tentang rangkaian seri RLC. Yang biasanya seri yang dipakai. XL-nya sama dengan omega kali L, XC-nya itu 1 per omega C. Kalau nyari omega berarti ini omega-nya kita kumpulin ya, berarti omega kali omega kuadrat sama dengan 1 per L-nya taruh sini, C. Nah, kalau omeganya yang dicari ya berarti 1 per LC, tapi di akar gitu ya, Ibu-ibu ya. L-nya berapa? L-nya di situ 4, C-nya itu 16, tapi itu mikro jadi 10 pangkat min 6. Di akar ya. Nah, berarti ini kan 64 nih. Atau enggak ini 228. 8 ya. Ini 1/8. Nah, ini 10 pangkat min 6 naik jadi 10 pangkat 6, terus kalau keluar dari akar berarti 1000. Jadi 1000 dibagi 8 itu sama dengan 125 radian per sekon. 125 radian per sekon. Berarti jawabannya itu yang A nih, Bapak Ibu. Ini nggak jadi masalah. Ini soal gampang. Ada yang ditanyakan? Kalau yang perlu didiskusikan, kalau nggak ada, ya sudah kita lanjut saja. Lanjut ya, Bapak Ibu ya. Silakan di screenshot dulu. Kalau sudah saya hapus. Hapus ya. Bismillah, dihapus. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Waduh,
ada soal tentang Upin Ipin. Ya, hiburan aja lah ya. Ada senang. Nomor 13 ada Upin Ipin ternyata. Jika diketahui frekuensi lobang malam Jumat mungkin lobang. Jika diketahui frekuensi yang ada Upin ya, frekuensi yang logam pakai simbol F0, nilai sama dengan Upinnya ya. Terus frekuensi foton kita simbolkan F saja, yaitu ini sama dengan Ipinnya. Tetapan Planck itu H, yaitu Rossnya. Kemudian besarnya elektron ya, besarnya elektron itu E-nya, ini opahnya, yang ditanyain besar potensial penghentinya, V-nya itu apa. Seperti ini kemarin sudah kita bahas ya, untuk potensial penghenti. Jadi nilainya itu E kali V sama dengan H F min F0. Jadi seperti itu. Jadi V-nya adalah H dalam kurung F min F0 dibagi dengan E. Nah, tinggal disubstitusi saja nih. H-nya itu siapa? H-nya itu Rossnya. Kemudian F-nya itu siapa? Ipinnya. Dikurangi Upinnya. Ya. Per E-nya itu siapa? E-nya itu opah. Berarti jawabannya Rose, Ipin kurangi Upin dibagi dengan Opa. Berarti jawabannya C nih. Jawabannya C. Ya, biar nggak sepaneng lagi. Lanjut, kita ke soal nomor 14. 14. Dalam fosil yang ditemukan terdapat isotop 6C12 dan 6C14 dengan perbandingan 3:1. Jika waktu paruh isotop 6C14 sama dengan 6.000 tahun, maka umur fosil diperkirakan 6C12 itu berarti gini. 6C12 6C14 ya. Dengan perbandingan 3:1. 3:1. Jika waktu paruh isotop 6C14, waktu paruhnya ini waktu paruhnya yang ini ya, itu sama dengan 6.000. Saya tulisin T setengahnya. T setengah 6.000 tahun. Terus maka umur fosil diperkirakan, kita lihatnya 6C14 ya. 6C14 ternyata perbandingannya 3:1. 3:1 ya. 3:1 itu berarti kan sudah tinggal 1/4-nya. Ya enggak? Sisanya ya. Sisanya ini 1/4 bagian. Nih 1/4. Kenapa kok 1/4? Kan 3:1. Jadi dia tinggal 1. Kalau di total berarti kan 3 tambah 1, 1/4. Ini 1/4 bagian sisa. 1/4 bagian sisa ya. Sisanya. Nah, karena sisanya 1/4 bagian, kalau mau pakai rumus silakan, mau tidak pakai rumus juga nggak apa-apa. Biasanya kalau cuman seperti ini, saya lebih suka mengurutkan, ya mengurutkan pakai metode begini ya, kayak deret geometri gitu ya. Mulai dari, ya, ini cara urutan. Jadi mulai dari 1, kemudian jadi setengah, jadi 1/4, jadi 1/4, 1/16 dan seterusnya.
1 ke setengah itu butuh waktu, maksudnya butuh waktu berapa? Ya sama dengan waktu paruh. 6.000 tahun. Ya. Setengah ke seperempat butuh waktu apa? 6.000 tahun juga. Berarti dari 1 menjadi 1/4 itu waktunya totalnya berapa? Ya 6.000 dikali 2, 12.000 tahun. 12.000 tahun. Berarti jawabannya itu yang D. Jawabannya yang D. Seperti itu nih Bapak Ibu-ibu. Terus untuk yang soal nomor 15. Rata-rata dari A, C, percepatan rata-rata. Ini saya gambarkan grafiknya ya. Yang penting dari A, B, C. Nah, ini cuma segini aja ya. Ini angkanya 3, terus ini angkanya 5. Ini T ya, satuannya sekon. Terus ini V, satuannya meter per sekon. Karena yang ditanya percepatan rata-rata, sedangkan kita tahu nih percepatan rata-rata itu perubahan kecepatan per selang waktunya. Perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan. Dari A ke C, oh iya, angkanya nggak ada nih. Angkanya ini 8 ya, 8 nih. Berarti perubahannya dari A ke C, A-nya 0 kan, V-nya di C 8, berarti 8 kurangi 0. Per delta T-nya ya, dari 0 ke 5, berarti 5 kurangi 0 ya. 8 dibagi 5 berapa? Ya 8/5, 85 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya itu yang D. Jawabannya yang D untuk soal nomor 15. Sepertinya nggak ada masalah nih ya untuk soal nomor 15. Masih ada space di atas. Ini saya lanjut di sebelah sini aja. Nomor 16. Nah, 15 ya. Diberikan sebuah sistem roda seperti pada gambar. Pernyataannya. Pernyataannya. Ini roda B yang kecil, yang ini roda C, terus bukan, ini A ya. Ini A, terus ini yang C-nya. Oke. Kecepatan linier roda A sama dengan B. A sama B. Ya, A sama B yang sama itu omeganya. Omega A sama dengan omega B. Berarti salah ya. Yang B. Kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Berarti ini benar. Omega A sama dengan omega B. Ini benar ya. Berarti jawabannya untuk nomor 16 itu B. Udah, langsung aja nih. Jawabannya B. Terus yang nomor 17. Sebuah kawat klub seperti pada gambar ketika meter kawat adalah D. Ini gambarnya lingkaran sebenarnya ya. Ini lingkarannya kurang bagus ya. Jadi diameternya itu D. Misalkan saya tulisin D1 sama dengan D gitu ya. Dan perubahan medan magnet terhadap waktu adalah dB per dt. Dihasilkan arus I untuk menghasilkan arus sebesar 0,25 I. Jadi arus I1-nya itu sama dengan I, terus I2-nya itu sama dengan 0,25. Saya tulis 0,25 I ya. Yang ditanyain adalah diperlukan kawat yang berjari-jari. Kawat yang berjari-jari. Wah, ini bahasanya ini agak membingungkan ini. Jari-jari yang ditanyain ya.
jari-jarinya. R2-nya ini yang ditanyain. Ya, hati-hati nih. Kita tahu nih, ya. R2-nya yang dicari, bukan diameternya ya. Nah, untuk apa namanya? I ya, I itu kan sebanding sama GGL ya, dan GGL itu sebanding sama A-nya kan begitu. Ini urut-urutannya ya, dan A sendiri adalah pi R kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya urut-urutannya. Jadi I sebanding sama R kuadrat gitu kan. Jadi I kalau misalkan nggak cukup nih kayaknya nih. Ini saya geser aja deh. Terlalu panjang. Jawaban D. Nah, D jawabannya. Oke. Nah, ini deh ya. I2 per I1 sama dengan D2 per D1. Kan gitu ya. Tapi jangan lupa ini ada kuadratnya. Nah, ini boleh ditulis gini nih. ID kuadrat per 4. Oke ya. Nah, I2-nya itu 0,25. I1-nya itu I. D2-nya nggak tahu. D1-nya itu D. Kan gini ya. Berarti D2-nya itu sama dengan kali silang aja ya. Kali silang sehingga didapat 0,25. Nih, 0,25 D. Oke ya, ini D2. Tapi yang ditanyain R kok ya. Yang ditanyain jari-jarinya. Ya R itu sama dengan apa? D dibagi iya. Gak ada jawabannya ini. Kuadratnya itu. Pin. Iya. D-nya kuadrat. I Oh dengan iya. Maaf. Ada kuadratnya ya? Oh iya. Ada kuadratnya nih. Tinggalan nih. Cek di ini dulu. Di apa namanya? Ditulis ulang dulu deh ya, karena ada kuadrat ketinggalan tadi. Berarti ini kan 0,25 ya, 0,25 I ini per I sama dengan D kuadrat per D1. Ini kan dikuadratin ya. Nanti ini dicoret. Nah, karena kan kita nyarinya itu hubungannya sama R atau diameternya ya. Berarti ini harus kita akar ya. Nah, jadi ini diakar, maka akan didapat nilai yaitu 0,5 nih ya. 0,5 sama dengan D2 per D. Nah, ini saya tulis ini D. Nah, jadi seperti ini. Sehingga D2-nya sama dengan 0,5 D atau setengah ya. Nah, saya tulis di setengah. Jadi nilainya setengah D. Itu D-nya ya. Tapi kan yang ditanya jari-jari ya. Berarti jari-jarinya sama dengan D dibagi 2 ya. Diameternya dibagi 2 berarti 1/4 D ya. 1/4 D. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya. Oke ya, saya tulisin kecil-kecil aja deh di sini. Berarti di sini kan ini diakar ya supaya kuadrat yang sebelah kanannya hilang. Jadi D2 per D sama dengan 0,5 ya. Atau D2-nya sama dengan setengah D. Nah, seperti ini. Nah, seperti D. Nah, karena yang ditanya itu jari-jari kita tahu sendiri adalah D dibagi 2. Ini dibagi 2 berarti 1/4.
seperempat jari-jari. Seperempat D. Malah nggak kelihatan. Nah, ini jari-jarinya sama dengan seperempat D ya jawabannya ya. Iya. Seperempat D jawabannya. Jadi jawabannya harusnya ini. Tadi pilihan gandanya apa ya? Bener, jawabannya. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Itu silakan. pi D kuadrat per 4 dari mana ya, Pak? Oh, iya, dari Di mana ya? sebelahnya tanda tanya? Luas Iya. penang. Iya. Iya. Apa luas apa, Pak? Luas penampang lingkaran. Oh, iya iya iya. Bentuk. Oke oke oke. Takdir. PR kuadrat ya. R itu kan D per 2. Ya, D kalau per 2, dikuadratin, ya betul. ya. Dikuadratkan, iya Pak. Iya. Oke. 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 Masih kuat, Bu? Ipin, jadi biar nggak bingung. Jadi R1-nya kan setengah D gitu. Jadi nanti nyari R gitu. Nyelumpit banget ya. Wah. Ini maksa ini nulisnya. Jadi jarinya yang ditanyain tuh ya. Ya mudah-mudahan nggak bingung deh ya. Enggak, Ada Pak. yang Enggak bingung. sudah ya? Ya, Oke. sudah. Iya. Pak Mudah-mudahan Ipin, oke. yang 16A itu omega A sama dengan omega B. Salah itu bukan omega, kayaknya deh, V deh. VA sama dengan VB itu salah gitu. Bukan Yang omega. gini 16A. Itu bukan omega A sama dengan omega B, tapi VA sama dengan VB. Iya. Kenapa itu Yang salah? sama cuma yang seporos, Pak. B sama A aja omeganya yang sama. 16A itu kenapa salah? Saya tanya. di pilihan gandanya ngomongin kecepatan linear. Iya, kecepatan linear itu kan V bukan omega. Iya, jadi kan yang benar harusnya omega A sama dengan ya. Nanti sepusat. Di pilihan gandanya itu kan VA sama dengan VB. Ya. Nah, udah itu benar. VA sama dengan VB salah, itu tandanya salah. Yang benar itu yang begini ya maksudnya. Iya tahu. Iya. Harusnya yang benar seperti ini, tapi di pilihan gandanya itu begini. Itu ya, Pak ya. Soalnya kalau kalau saya tulis begitu ya, tiba-tiba tulis kok apa maksudnya A sama B kok gini salah ini. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Ini udah di screenshot belum nih? Sudah ya? Saya hapus ya. Pak Nur yang screenshot. Sudah ya? Monggo. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 18. Nih, Kang Geser. 18 ya. Pada pembuatan kompor tenaga matahari yang menggunakan lensa cembung, hal-hal yang perlu dilakukan agar efektif dan efisien. Menggunakan lensa yang memiliki fokus kecil, menggunakan lensa yang memiliki fokus besar disesuaikan dengan ukuran panci, menggunakan lensa yang terbuat dari kaca yang indeks biasnya kecil, menggunakan lensa yang terbuat dari kaca yang indeks biasnya besar, menggunakan lensa yang memiliki yang tahan terhadap panas matahari. Jadi kalau ingin bikin yang model-model seperti ini, kita harus memilih fokusnya itu yang besar. Kalau kita ingin
kita makainya fokusnya yang kecil. Kenapa? Karena nanti ini berhubungan dengan energi yang terkumpul ya. Kalau fokusnya itu kecil, energi yang terkumpul itu cuma sedikit. Tapi kalau fokusnya itu diperbesar, maka energi yang dikumpul itu semakin banyak atau semakin besar. Dan juga harus disesuaikan dengan ukuran panci. Jadi nomor 18 yang paling tepat itu jawabannya yang B. Jadi ambil fokus yang paling besar. Nggak ada kaitannya sama indeks bias, Pak? Gimana? Nggak ada kaitannya sama indeks bias, Pak? Enggak, Pak. Ya. Kalau misalkan berhubungan indeks sebenarnya terlalu terlalu memaksakan. Tapi yang paling tepat itu hubungannya sama fokusnya. Terus yang nomor 19. Dua bola dilempar vertikal ke atas pada waktu yang bersamaan. Kelajuan V1 10 meter, kelajuan V2 20 meter per sekon. Jarak kedua bola saat bola satu mencapai titik tertinggi. Saya gambarin dulu deh ya. Jadi begini nih. Bola 1 sama bola 2. Bola 1 kecepatannya kan cuma 10. Nah, jadi yang mencapai titik tertinggi dunia itu kan V1. Nah, ya. Tapi V2-nya nanti bakalan mencapai titik tertinggi di sini. Yang duluan pokoknya V1 ya. Yang dulu itu bola 1. Tapi yang ditanyain di situ adalah jarak kedua bola mencapai titik tertinggi kan? Bola satu mencapai titik tertinggi. Jarak bola. Tapi kalau lihat data ini pengambilan video mungkin sepumis. Ini misalkan namanya H1, yang ini namanya H2. Pertama kita harus Ini yang ngomong siapa? Aku ngajar 236. Pak Nur, suaranya masuk. Oh, sih, aku Silent. ngomongin Siapa gini. sih yang Mute. Yang ngomong? penting itu webnya ada. Pak Yang Nur, siapa? suaranya Anak masuk, Pak banyak Nur. hitung-hitung Pak aja. Yai, Pak Yai. Tapi kalau dilihat tanggalnya, emang minggu-minggu terakhir. Pak Yai. Suaranya masuk, Pak Yai. Udah nih kayaknya. Oke. Jadi V1-nya nilainya 10 meter per sekon, V2-nya nilainya 20 meter per sekon. Ya. Kita cari dulu waktunya. Jadi cari waktu ketika benda satu mencapai titik tertinggi. Iya, kumis kan pengliput. Pak. Pakai GLBB ya. T sama dengan VT min V0 per G. Pakainya yang ini. Apa? VT-nya itu 0, V0-nya itu 10, G-nya karena kan gerakannya ke atas jadi min 10 ya. Jadi sama dengan 1 sekon. Jadi 1 sekon tingginya berapa? Oh iya, maaf. Nanti kita bisa hitung nih. Nah, untuk H1-nya, kalau misalkan kita ngitung satu-satu boleh gitu ya. Jadi H1 sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. V0T-nya, atau kalau misalkan mau dicari langsung, nggak apa-apa, seperti ini ya. Langsung gitu ya, data H berarti H1 min H2. Berarti ini V0T min setengah GT kuadrat. Ini V1 ya. Nah, saya taruh di sini aja, kayaknya ini lebih bisa nih. Tulis V1T min setengah GT kuadrat dikurangi V2T min setengah GT kuadrat. Nah, ini diginiin ya.
Oke. Sama masing-masing ada setengah GT kuadratnya. Ini bisa dicoret. Nah, ini begini nih. Jadi V1T dikurangi V2T. V1T-nya berapa? Berarti kan 10 dikali 1 ya. 10 kali 1 dikurangi. Oh, kebalik. Balik, bapak-bapak, ibu-ibu. Balik nih. Ini 2 nih. 2. Makanya kok min hasilnya. Lihat. Nah, ini. Berarti ini 20 kali 1 dikurangi 10 kali 1 bas. Hasilnya berarti 10 meter. Nggak kelihatan ternyata. Pindah Pak, pindah Pak. Maksa. Oke, taruh sini aja deh. Wah. Semakin malam semakin Pak, itu waktunya sama ya Pak untuk mencapai titik tertingginya bola 1 sama bola 2. bukan Enggak, Bu. maksudnya ya. Ini kan 1 sekon ya kan butuh waktunya. Nah, ini kan juga 1 sekon tapi masih terus atas sebenarnya. Kan yang ditanyain itu jarak kedua bola saat benda atau bola 1 mencapai titik tertinggi. Jadi acuannya itu bola 1. Kapan waktunya? Ya 1 sekon. Nah, 1 sekon kan dia masuk udah nyampe sini. Tapi dia itu masih akan ke atas lagi sebenarnya. Gitu ya. Jadi bukan beda ketinggian maksimumnya bukan yang ditanyain. Ya. Nah, jadi deltanya sama dengan H2 min H1. H2-nya V2. Ini saya tulis V2T aja ya. V2T min setengah GT kuadrat. Ini V1T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini dikurung aja ya. Biar nggak lari ya. Ini kurangi ini kurang ini kan hilang kan gitu ya. V2-nya itu 20 dikali 1 min 10 kali 1 hasilnya 10 meter. Jadi jawabannya itu yang A. Nah, seperti itu nih kira-kira Bapak Ibu ya. Nggak jadi masalah. Yang penting kan kita maksudnya ngerti ya dari bahasanya. Terus yang nomor 20. Anak A berdiri 10 meter dari suatu ledakan dan mendengar bunyi taraf intensitasnya 100 desibel. Anak B mendengar bunyi ledakan dengan taraf intensitas 60 desibel. Jarak terdekat antara anak A dan anak B. Ngomonginnya kan jarak terdekatnya. Sebenarnya kalau mau kita lihat posisi ya, posisinya itu sebenarnya ini ledakan ini sudah ledakan luar gitu ya, ini ledakan itu bisa nemuin posisi, jadi ini di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, tapi di sini ngomongin jarak terdekat. Nah, kalau ditanyain jarak terdekat berarti ini posisinya itu harus satu garis. Ini A, terus ini B. Jadi harus dibuat satu garis. Jadi ini misalkan namanya RA, ini namanya RB. Gitu ya. Nah, intensitas A nilainya itu 100 desibel. Taraf intensitas B sama dengan 60 desibel. Ya, jadi semakin jauh itu semakin kecil ya taraf intensitasnya. Untuk RA ini kan nilainya 10 meter ya yang ditanya, yang kita harus cari dulu ini RB-nya berapa nih. Kalau RB-nya ketemu nanti kita ambil selisihnya antara RA sama RB. Nah, cara perhitungannya untuk taraf intensitas yang berbeda jarak itu begini. TI misalkan nih yang ini kan RB
RB-nya kan yang nggak ada ya. Misalkan nih namanya TIB ya, TIB sama dengan TIA dikurangi 20 log RA per RB. Kebalik nih. Ini kebalik. Ini RB dulu nih. RB per RA. TIB-nya itu kan 60. TIA-nya 100. Min 20 log. RB-nya nggak ada. RA-nya 10. Ini pindahin dulu ya. Atau enggak ini ke situ boleh ya. Dibawa ke. Jadi ini 20 log B per RB per 10 ya. Sama dengan nih 100 dikurangi 60 itu kan 40 nih. Ya, Nah, 20 per 40 berapa? 2. 2 ya. Oke, 2. Ini saya perlu di sini aja deh. Nah, begini aja ya. Rumit nih ya. Nah, log RB per 10 sama dengan 2. Jadi RB apa? Kan ini log, ini bukan log. Nah, kita jadiin log. Log berapa supaya 2? Log 100. Sehingga RB-nya kita kali silang, ya lognya dicoret kayak gitu ya. Jadi 10 kali 100 sama dengan 1000. 1000 apa? 1000 meter. Jadi kalau ngomongin jarak terdekat ya berarti ya tinggal 1000 dikurangi atau enggak namanya delta R lah. Delta R sama dengan apa? Delta R sama dengan 1000 dikurangi 10 sama dengan 990 meter. Ini jawabannya. Nah, kalau mau pakai cara-cara yang apa namanya? Cara-cara yang boleh seperti ini. Caranya itu ya kalau mau pakai logika logaritma. Nih, logika logaritmanya. Cara lainnya. Jadi setiap berpindahnya apa namanya? Logaritma itu kan misalkan nih log 10 itu kan 1 ya. Log 10 1. Log 100 2. Log 1000 itu 3. Jadi setiap turun berapa ya? Setiap turun 20 berarti dia itu berpindahnya itu berarti 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya nih. Karena awalnya nih 100 nih. 100 terus dia itu berpindahnya 60. Jadi kalau berkurang ya min min 20 ini berarti gimana sih ya? Saya bingung sendiri nih. Ini 100 dibagi 100 dikurangi 60 itu kan 40. 40 berarti oh, ini loh maksudnya. Setiap Ya, desibelnya turun 20, maka jaraknya jauhnya itu jarak modal kali 10. Nah, seperti itu maksudnya. Gimana nih kata-katanya ya? Misalkan jarak modalnya itu kan 10. Kalau Ya. mundurnya, kalau misalkan berkurangnya 20, maka mundurnya berarti modal kali 10. Kalau 20 itu per 10. Nah, Kalau gitu modal jarakannya 8 meter, berarti kalau misalkan pada desibelnya 80, maka jadi 80. Kalau desibelnya menjadi 60, jadi 800. Jadi jarak modal kali 10. Iya, maksudnya seperti itu, Pak. Ya. Bahasanya kok rumit. Oke. Jadi kalau berkurang ya min 20 ya. Jadi
apa namanya RB R per mula-mula, R0 boleh. RB per RA Oh, itu maksudnya ya. Jadi ya. kalau min 40 berarti RB per RA-nya itu sama dengan 100 gitu loh maksudnya ya. Yo. Kalau min 60 dan seterusnya berarti RB per RA-nya itu sama dengan 1000. Nah, jadi ini polanya itu seperti ini. Kenapa? Karena ini. Nah, di sininya. Karena ini dikurangi 20 soalnya. Ini kan kurangi 20 untuk ini RB per RA-nya itu nanti nilai 10. Nah, karena kan ini berkurangnya ya, kita berkurangnya ini 40 berarti RB per RA-nya itu 100. Sedangkan RA-nya itu kan 10 berarti RB-nya berarti ini tinggal dicocokin aja. Jadi RB per RA-nya kan 10 sama RB per 10 sama dengan 100 sehingga RB-nya sama dengan 1000. Nah, ini nih yang ke situ. Nah, karena RB-nya itu sama dengan 1000 maka jarak terdekatnya itu 990. Makanya di sini di soal nomor 20 ini saya tuliskan jarak terdekat. Jarak terdekat ya, jarak terdekat berarti posisinya itu harus satu garis atau artinya ini pas di belakangnya A. Tapi kalau ngomongin jarak terjauh beda lagi nih. Berarti posisi B-nya itu di sini, di sebelah kiri. Kalau ini 10 berarti ini nanti ini berarti ini 10 kan, ini yang segini berarti 1000. Jadi jarak terjauhnya itu berarti 1000 ditambah 10. Kira-kira seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kalau misalkan ada yang perlu kita diskusikan, ayo. Kalau tidak ada ya sudah ya. Sepertinya ini sudah malam ya Bapak Ibu. Ada yang perlu diskusikan enggak? Cukup Pak, udah jelas. Sudah jelas. Sudah ngantuk ya. Bu Mislah udah ngantuk, Bu Mislah. Iya Pak. Sudah ngantuk ya. Ibu Sulis ini kok gak ada suaranya? Wah, lewat itu mah. Nggak tahu kemana Bu Sulis tuh. Curiga tidur Pak. Wah ini nggak di stop ini ya. Gimana ini nyimpennya nih? Bu Sulis. Tes 1 2 3. Bu Sulis.